welcome to our podcast, Penyu Podcast Onyo. Nah, akhirnya kita bisa kumpul juga. Dari dulu mau kumpul wacana mulu. Iya nih, tapi seru loh, tempatnya kos banget. Cuma sayang kita keseringan debat daripada nyanyi. Ya maklum sih, namanya juga anak administrasi negara kan. Kalau udah ngumpul, ujung-ujungnya pasti juga ngomongin negara kan, bukan malah ngomongin nada. Betul, tapi kan ASN juga manusia, isi kepalanya tentang SK, sistem, sama digitalisasi. Nah, tapi tahu nggak kalau dipikir-pikir ruang karaoke ini kayak miniatur birokrasi modern nggak sih? Soalnya ada sistem giliran ngomong dan rebutan mic malah kayak rebutan jabatan. Tapi yang pegang mic kelamaan biasanya paling suka flexing tuh. Sama kayak pejabat yang terlalu suka tampil di media sosial. Tapi flexing tuh sekarang jadi isu serius loh di ASN. Banyak yang kepleset gara-gara medsos, padahal kan niatnya cuma update. Nah, dan itu nyambung banget loh sama mata kuliah etika dan akuntabilitas publik. Di situ dibilang ASN tuh bukan cuma dituntut akuntabel secara administratif, tapi juga dituntut dari segi moral juga sih. Nah, etika publik tuh juga nggak hanya berhenti di kantor. Sekarang dunia digital tuh udah jadi ruang publik kedua. Nah, ASN yang nggak ngerti batasan itu gampang banget jatuh ke pelanggaran. A few moments later. Iya, healing ini tuh enak banget guys. Rasanya tuh kayak lupa sebentar sama yang namanya kerja. Ya kan, tapi jangan lupa healing boleh asal nggak kelewatan. Nah, ASN yang lupa diri tuh biasanya bisa viral. Kok biasanya? Guys, Apa tuh? anak pejabat pajak baru upload video room tour tahu. Terus captionnya tuh hasil kerja keras papa. Aduh, mulai lagi. Wah, ini udah mirip season 2 ya, kasus flexing ASN. Netizen pasti rame lagi tuh. Lah belum juga seminggu yang lalu kita bahas kasus serupa. Kok kayak gini kok? Nggak ada. Kok kayak nggak ada cerai? Inilah unggahan istri pejabat Kemenhub Muhammad Rizky Alamsyah. Sang istri kerap memamerkan gaya hidup mewahnya saat berada di dalam pesawat, berlibur ke luar negeri, lengkap dengan pakaian dan tas branded berharga fantastis. Buntut aksi pamer gaya hidup mewah sang istri, pegawai Kemenhub Rizky Alamsyah dinonaktifkan sementara dari jabatannya di Kementerian Perhubungan untuk memudahkan proses investigasi terkait unggahan istri pamer kehidupan mewah yang viral di media sosial. Sebelumnya Rizky Alamsyah dan istri diperiksa Biro SDM Kementerian Perhubungan terkait unggahan pamer kehidupan mewah yang viral di media sosial. Jika ditemukan pelanggaran disiplin, maka Kemenhub bakal memberikan sanksi tegas menindak sesuai peraturan. Inilah aksi pamer harta sang istri dari ASN Kementerian Sekretariat Negara Esya Rahmansah Abrar, Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Kementerian Sekretariat Negara yang memicu kegaduhan netizen di jagat maya. Warganet menilai apa yang dipamerkan tak wajar dibandingkan Esya Rahmansah yang berstatus PNS golongan 3. Perkara ini pun ditanggapi serius oleh Kemensetnek yang secara resmi mencopot Esya Rahmansah Abrar dari jabatannya sejak 19 Maret 2023. Setnek
meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Yang kedua, Kemensetnek berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga-lembaga lainnya. Hasilnya akan disampaikan oleh tim verifikasi internal nantinya kepada publik. Itu dia, makanya aku heran di kelas etika dan akuntabilitas minggu ini. Lalu kan dosen kan udah bahas soal ini. ASN tuh bukan hanya diatur oleh hukum, tapi juga moral publik. Iya, aku ingat banget tahu ada pasal di peraturan pemerintah nomor 42. Nah, tahun 2024 itu membahas tentang pembinaan jiwa, korps sama kode etik ASN tahu. Nah, tapi masalahnya medsos itu nggak punya filter moral, flexing dikit, viral, nggak flexing malah dibilang nggak sukses. Jadi gimana dong? ASN dilarang bahagia. Bukan dilarang bahagia, tapi harus bijak, menampilkan kebahagiaan. Nah, ada istilahnya tuh etika representasi publik. Kalau posisi kita pelayan masyarakat, ya tampilnya juga harus wajar, profesional dan nggak mencolok. Nah, betul banget tuh. Ini juga nyambung ke konsep akuntabilitas publik. Dalam mata kuliah itu dijelasin akuntabilitas gak cuma tentang laporan kerja, tapi juga pelaku sehari-hari. Karena publik melihat ASN dari apa yang mereka lihat. Bener juga sih, aku juga pernah ngerasa drama itu. Dulu pas naik jabatan, temen nyaranin upload di LinkedIn biar profesional, tapi aku takut dibilang pamer. Beda konteks kali. LinkedIn kan platform profesional, bukan tempat flexing tas branded atau liburan mewah. Tapi tetap aja kan, netizen sekarang udah pinter. Sekecil apapun masalahnya tuh pasti dikaitkan sama moral. Jadi ASN tuh harus punya self culture digital. Dan itu juga diajarin di mata kuliah etika administrasi publik tahu. Ada nilai-nilai dasar kayak integritas, tanggung jawab, netralitas, dan keteladanan. Flexing itu bisa dianggap bentuk pelanggaran loh, pelanggaran etika karena menimbulkan ketidakpercayaan publik tahu. Tapi aku juga mikir, kadang ASN muda kayak kita tuh ditekan dari dua sisi. Di kantor harus formal dan dituntut punya aturan. Di luar kantor dituntut punya branding biar kelihatan produktif. Wah, itu tuh problem identitas zaman digital nggak sih? ASN sekarang bukan cuma birokrat tapi juga figur publik kecil. Nah, makanya penting banget kan sekarang ASN harus ngerti nilai simbolik dari perilakunya. Di teori administrasi ada istilahnya namanya tuh Administrative Ethic and Symbolic Action, betul bukan? Betul. Artinya apa ya? Aku lupa. Artinya tuh tindakan sekecil apapun bisa mencerminkan nilai institusi kalau salah. Nah, dan ini bukan cuma soal individu, tapi sistem juga. Harusnya lembaga pemerintah punya guideline etika digital, misalnya apa yang boleh atau tidak boleh diunggah, gimana menjaga privasi, sampai cara berinteraksi secara online. Iya, di instansi aku udah mulai ada tuh media polisi, tapi baru sebatas jangan unggah yang mencemarkan lembaga, belum nyentuh aspek moral kayak gaya hidup atau simbol sosial. Padahal justru di situ sumber masalahnya. Orang bisa salah persepsi bukan karena ASN-nya yang jahat, tapi karena tampilannya nggak sesuai ekspektasi publik.
Dan sekarang kan ekspektasi publik tuh tinggi banget kan. Orang maunya tuh ASN sederhana, jujur, bersih, dan gak bikin iri. Sekali tampil berlebihan tuh langsung dianggap penyalahgunaan jabatan. Nah, itu juga kenapa dosenku bilang etika publik itu bukan sekedar aturan, tapi ada rasa juga sih. Rasa dimana kapan pantas dan kapan tidak. Aduh, berat juga ya jadi ASN di era digital ini. Dikit-dikit viral, dikit-dikit salah, ya kan? Tapi ya itu bagian dari tanggung jawab moral. Kalau mau dihormati sebagai abdi negara ya harus siap juga dia masih publik. Bener sih, benar. Makanya transformasi digital ASN tuh bukan cuma soal sistem e-office, tapi juga transformasi budaya atau mentalitas gimana sih Kak? Gak fokus nih. Berat. Dan kalau nggak siap hasilnya ya kayak yang kita lihat sekarang, banyak kasus maladministrasi digital, kayak penyalahgunaan akun resmi, hoax dari oknum, sampai perilaku tidak etis di media sosial tahu. Wah iya, maladministrasi digital tuh istilah yang pas banget. Dulu maladministrasi identik sama yang namanya korupsi waktu manual. Sekarang kita bisa lewat konten. Nah, bener banget. Misalnya kita bikin postingan pribadi pakai akun lembaga atau endorse produk padahal statusnya ASN. Iya, apalagi nih yang paling parah, pamer gaji ASN di TikTok. Itu udah double kill sih, udah melanggar etika sama maladministrasi moral. Nah iya betul banget, padahal di UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu udah dijelasin ASN harus menjaga integritas, netralitas, dan bebas dari pengaruh politik serta kepentingan pribadi loh. Jangan jadi ASN kalau lo ikut kampanye salah satu paslon. Nggak boleh ya. Jangan jadi ASN kalau lo menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Tuh, nggak boleh ya. Jangan jadi ASN kalau lo menyebarkan berita hoaks paslon tertentu. Jangan jadi ASN kalau lo mempengaruhi orang lain untuk mendukung paslon tertentu. Nah, nggak boleh tuh. Nah, itu dia beberapa larangan yang wajib dipatuhi oleh ASN selama masa pilkada demi menjaga netralitas dan integritas ASN. Bagi kamu yang melanggar, siap-siap ya, kamu bisa dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 94 tahun 2021. Jadi jangan sampai kamu salah satunya ya. Dan diperkuat lagi di PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, ada pasal tentang larangan perilaku ASN yang bisa menurunkan martabat ASN. Tapi ironisnya pelanggaran etika seringnya nggak ditindak sekeras pelanggaran administratif. Padahal dampaknya kan kepercayaan publik lebih bisa lebih parah. Nah makanya dosen etika publik tuh sering bilang kerusakan birokrasi dimulai dari normalisasi pelanggaran kecil. Sekali dianggap biasa, lama-lama sistem ikut rusak. Nah, dan itu PR besar kita semua loh. Gimana caranya bikin generasi ASN baru yang bukan cuma pintar, tapi juga paham nilai. Setuju, transformasi digital tanpa transformasi etika tuh cuma upgrade sistem, tapi downgrade moral. Wah, cakep tuh buat quotes episode hari ini. Upgrade sistem tapi jangan downgrade moral. Tulisannya juga kredit naiknya ya. Eva 2025. Oke,
Kayaknya obrolan flexing ini belum kelar, tapi seru banget, bisa sampai pagi nih kita. Gimana kalau kita bahas penyalahgunaan jabatan dan maladministrasi di era digital? Setuju, tapi boleh nggak beli minuman dulu? Obrolannya makin panas nih, tenggorokanku bisa kering. Boleh. Aku juga haus ya. Nah, dan ironisnya banyak yang bilang itu tuh cuma urusan pribadi. Padahal ASN tuh public figure in service. Jadi tindakannya bukan pribadi 100% lagi. Nah, oke. Silahkan lanjut. Nah, itu nyambung sama kode etik ASN yang diatur dalam PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Nah, di situ dijelasin bahwa ASN wajib menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Tapi jujur, gak semua ASN tuh ngerti batasannya tahu. Kadang flexing itu bukan niat pamer, tapi karena tekanan sosial. Di era digitalisasi ini, orang tuh berlomba-lomba untuk kelihatan sukses. Nah benar, tapi yang disorot di publik bukan niatnya, tapi dampaknya. Dalam etika publik disebut perceived misconduct, ketika tindakan seseorang terlihat salah meski mungkin tuh tidak. Nah, dan dari situ mulai muncul namanya krisis kepercayaan publik. Jadi ASN tuh jadi sorotan, bahkan yang bersih pun bakal kena imbasnya. Ini yang disebut collective distrust. Flexing juga bisa dianggap pelanggaran moral administratif karena ketika gaya hidupnya nggak selaras sama pendapatan, publik berhak dong curiga. Makanya sekarang tuh semua ASN wajib lapor harta kekayaan lewat LHKPN atau LHKASN sesuai peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2016. Itu salah satu bentuk akuntabilitas publik. Tapi kalau nggak didukung kesadaran moral, laporan itu kan cuma jadi formalitas saja. Ngomongin akuntabilitas, aku jadi ingat materi maladministrasi di kuliah deh. Banyak orang yang Mana tuh? banyak orang kira itu cuma kesalahan administratif, padahal bisa berujung pelanggaran etika juga loh. Nah betul, menurut definisi dari Ombudsman RI, maladministrasi itu segala perilaku atau tindakan yang melanggar hukum etika atau norma dalam penyelenggaraan pelayanan publik kayak penundaan, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi. Dan digitalisasi sebenarnya membantu banget buat ngurangin itu. Misalnya lewat e-office, e-governance, semua langkah terekam. Tapi kalau adminnya masih bisa ngatur sistem dari dalam, tetap aja bisa disalahgunakan. Banyak loh kasusnya. Nah benar, dari beberapa daerah sistem pengaduan udah pakai aplikasi LPSE, tapi tetap aja pemenangnya tetap itu aja. Makanya di matkul etika dan akuntabilitas publik kita diajarin konsep responsibility, answerability, dan liability tahu. Artinya ASN bukan cuma tanggung jawab secara administratif, tapi juga harus bisa menjawab dan menanggung kalau ada kesalahan. Wah, keren sih. Karena akuntabilitas bukan cuma laporan, tapi kesediaan buat diaudit moralnya juga. Tapi
aku mau kasih perspektif positif ya. Gimana? Sekarang banyak ASN muda yang mulai sadar pentingnya digital footprint. Mereka lebih hati-hati posting dan mulai buka transparansi publik lewat sosial media. Nah, itu langkah yang bagus, tapi harus diimbangi sama pelatihan etika digital. Kalau enggak, mereka bisa salah niat, jadi transparan, tapi jadi pamer. Guys, kita masuk ke isu lain yuk, yang tentang conflict of interest itu di mata kuliah etika ini dianggap pelanggaran serius karena bisa mengganggu objektivitas keputusan publik tahu. Ya, kayak pejabat perizinan yang punya bisnis properti atau dinas logistik yang ternyata punya CV pengadaan. Nah, itu benturan kepentingan jelas. Itu benturan kepentingannya jelas. Masalahnya banyak yang nggak sadar kalau itu udah pelanggaran. Padahal kan dalam peraturan Menpan RB nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan dijelaskan contoh-contoh kasus kayak gitu secara eksplisit. Dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi ASN wajib bebas dari intervensi politik, konflik kepentingan, dan gratifikasi. ASN dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. ASN dilarang untuk menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik. ASN dilarang ikut dalam kegiatan kampanye dan menggunakan atribut peserta pilkada. ASN dilarang untuk like, komen, dan share di media sosial peserta pilkada. ASN dilarang untuk berfoto bersama atau berpose menunjukkan keberpihakan peserta pilkada. Dan profesional dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Jika melanggar, akan ada sanksi disiplin berat bagi ASN loh. ASN netral, ciptakan demokrasi berkualitas. Nah, bener banget. Konflik kepentingan juga nyambung akuntabilitas publik tahu, karena setiap keputusan publik yang dibuat atas dasar kepentingan pribadi itu pelanggaran akuntabilitas moral dan sosial, guys. Setuju. ASN harus punya moral firewall, batas tegas antara kepentingan pribadi dan jabatan publik. Tapi realitas aja sih, kadang godaannya tuh gede, apalagi buat ASN muda yang baru naik jabatan. Makanya penting banget penguatan karakter lewat diklat etika publik. Kalau perlu, etika itu bukan cuma jadi mata kuliah, tapi jadi habitus birokrasi. Udah. Sekarang kita balik ke tema utama kita tentang transformasi digital. Digitalisasi ASN udah diatur lewat Perpres nomor 95 tahun 2018 tahu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan diperkuat sama Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Iya, dan itu juga didukung oleh Menpan RB nomor 7 tahun 2021 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Salah satu fokusnya itu adalah digital governance dan integrity system. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memanfaatkan teknologi untuk layanan pemerintah yang lebih modern. Apa manfaatnya? Masyarakat bisa mengakses layanan kapan saja, pemerintah lebih efisien dan hemat biaya. Tapi, ada tantangan seperti keamanan siber, akses internet yang belum merata, dan literasi digital. Kolaborasi antar instansi dan sektor swasta menjadi kunci sukses terlaksananya SPBE.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mengevaluasi SPB untuk mendorong transformasi digital di pemerintahan. Mari dukung digitalisasi untuk layanan publik yang lebih baik. Masalahnya kadang tuh digitalisasi disalahpahami. ASN merasa cukup dengan update sistem, padahal yang dibutuhkan juga pembaruan budaya kerjanya. Kayak pepatah modern gak sih, software update tapi moralnya masih versi lama. betul, ya kan? Nah, makanya di etika publik kita dipelajari konsep integrated accountability, gabungan antara akuntabilitas keuangan, administratif, dan juga moral. Digitalisasi cuma salah satu elemen sih. Dan di era digital, digital tuh jadi alat akuntabilitas baru. Jadi semua bisa dilihat publik. Jadi seharusnya ASN justru makin takut ya buat main-main. Tapi kalau nggak dibarengi perlindungan data pribadi dan sistem audit yang transparan, digitalisasi itu bisa jadi bumerang. Makanya penting banget literasi digital etis. ASN harus ngerti bukan cuma cara pakai teknologi aja, tapi juga nilai yang mendasar melandasinya kayak pelayanan publik, keadilan, dan kepercayaan. Jadi kesimpulannya, transformasi digital tuh cuma jadi alat. Nah, yang menentukan hasilnya itu tetap manusia di balik layarnya. Dan kalau manusia itu punya integritas, teknologi akan memperkuat transparansi. Tapi kalau mentalnya bobrok, digitalisasi cuma bikin keburukan lebih cepat menyebar. Nah, etika publik, akuntabilitas, dan digitalisasi harus jalan bareng. ASN itu bukan cuma pekerja birokrasi, tapi simbol moral bagi negara. Pemprov Kaltim menekankan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari reformasi sistem birokrasi dan perubahan budaya kerja aparatur negara. Hingga saat ini, Pemprov Kaltim telah melakukan sejumlah langkah konkret, diantaranya penguatan sistem e-government, penerapan e-planning dan e-budgeting, serta digitalisasi layanan perizinan melalui online single submission daerah. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan izin tanpa tatap muka langsung dengan petugas, guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, M. Irfan Prananta, mengatakan pihaknya juga sudah ikut terlibat dalam upaya pengawasan dan pemberantasan korupsi, diantaranya melalui keterlibatan dalam penyusunan APBD Kaltim, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta pengauditan. Inspektorat sebagai pengawas internal, ya kami sudah melakukan berbagai macam upaya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sudah terlibat, khusus untuk APBD, kami sudah terlibat dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan APBD kami sudah terlibat, gitu, sehingga kami bisa memonitor dan mengikuti proses APBD Provinsi Kalimantan Timur ini secara detail, gitu. Dari awal direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai dengan nanti pada saat akhir pelaksanaan kami kemudian melakukan kembali audit. Gitu. Jadi semua tahapan kami sudah ikuti prosesnya. Sementara itu, pelaksana harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Fresmon Wongso, menyambut baik inisiatif yang dilakukan Pemprov Kaltim. Pihaknya menilai Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang cukup progresif dalam mengimplementasikan program pencegahan korupsi terintegrasi. Tindak pidana korupsi dapat kita tekan semaksimal mungkin, karena untuk Kalimantan Timur ini harus kita akui bahwa sumber daya alamnya luar biasa, dan para pelaku usaha dan pemerintah juga diharapkan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dan dari kami, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, memberikan pemahaman secara edukasi dan pencegahan supaya penindakan itu tidak terjadi. Fresmon Wongso menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan KPK RI bersama dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan Kalimantan Timur bebas dari korupsi. Setiap rupiah harus kita kontrol. Pastikan bahwa rupiah itu berguna.
pastikan bahwa rupiah itu nggak bocor. Berarti bahkan perkembangannya dari berbagai aspek begitu ya Pak. Bahkan sampai sekarang pemerintah nih menguatkan banget digitalisasi keuangan. Betul. Nah, di sana berarti KRIS sudah menjadi hal yang populer ya Pak. Seperti apa sih Pak Perda dan Perbup yang mendukung hal ini? Kami dari 2021 itu udah mendorong, udah memerintahkan, Perdanya kami udah siapkan untuk digitalisasi itu. Kemudian Perbupnya kami siapkan tim untuk percepatan dan pengawasan terhadap digitalisasi. Seluruh transaksi pemerintah daerah tidak boleh tunai lagi. Non tunai, semuanya non tunai. Kemudian kami lagi harmonisasi perda tentang pendapatan daerah. Itu juga digitalisasi. Semuanya harus lewat digital. Untuk mencegah jangan sampai uangnya ngendap. Nah, kalau manual ini kan ya human error besar. Iya. Beresiko. Nanti ujung-ujungnya bupati juga nanti diperiksa-periksa. Ya. Karena saya yang mendorong, maka saya harus jadi contoh. Penggunaan anggarannya harus terkontrol dengan benar, penyajian laporannya harus clear, semuanya harus clear. Dan buat masyarakat, kritik boleh, asalkan juga harus berbasis fakta, karena akuntabilitas publik nggak akan jalan kalau cuma berdasarkan amarah yang viral. Nah, semoga generasi ASN berikutnya bisa jadi kombinasi ideal. Nah, melek digital tapi beretika, transparan, dan rendah hati. Kalau kata dosenku dulu sih, ASN masa depan bukan yang paling cepat, tapi yang paling berintegritas. Oke, terima kasih udah nongkrong sama kita. Podcast. Oh